Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rusdianasari dengan NIM 1312068 dari Prodi Ilmu Hukum, kelas Ilmu Negara D. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Rule of Law oleh EVDK. Albert Van Dyke Casey FBA 1835 sampai 1922 biasanya disebut sebagai EVDK adalah ahli hukum Whig Inggris dan ahli teori konstitusional. Ia dididik di King's College School di London dan Balliol College Oxford. Lulus dengan First in Classic Moderation pada tahun 1856 dan di bidang sastra humaniores pada tahun 1858. Ia paling dikenal sebagai penulis pengantar studi hukum konstitusi pada tahun 1885. Prinsip-prinsip yang diuraikannya dianggap sebagai bagian dari konstitusi Inggris yang tidak dimodifikasi. Ia menjadi profesor Vinerian Hukum Inggris di Oxford, salah satu profesor hukum pertama di London School of Economy, dan sarjana konstitusional terkemuka pada masanya. Dyke mempopulerkan frase rule of law meskipun penggunaannya kembali ke abad ke-17. Konsep rule of law EVDK. The rule of law adalah satu konsep yang dikemukakan oleh EVDK pada tahun 1885 yang ditulis dalam sebuah buku berjudul Introduction to the Study of the Law of Constitution. Rule of law mengandung 3 unsur penting, yaitu 1. Supremacy of law atau supremasi hukum. 2. Equality before the law atau keadilan sebelum jalannya hukum. Dan Constitution based on human rights atau konstitusi berdasarkan HAM. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari ketiga unsur penting tersebut, yaitu equality before the law. Equality before the law mengartikan bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya, dan sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Penguasa maupun warga negara apabila melakukan perbuatan melanggar hukum, maka akan diadili menurut aturan common law dan di pengadilan biasa. Equality before the law yang dikemukakan oleh Dyke dilatar belakangi adanya suatu realitas pada saat itu di Inggris yang dia lihat sangat baik, dan ia bermaksud memberikan kritikan pada situasi saat itu terhadap Perancis yang pemerintahannya memperlakukan perbedaan antara pejabat negara dengan rakyat biasa. Di Inggris tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum, seperti yang tidak diakui di sistem Eropa kontinental berupa pengadilan administrasi, atau seperti di Indonesia berwujud Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pandangan rakyat Inggris tak terkecuali the man in street, common law adalah suatu kebanggaan, sifat yang konsisten terhadap monosistem peradilan, yakni peradilan umum yang berpuncak di Supreme Court jika di Indonesia semacam Mahkamah Agung. Namun, bagi mereka tidak mengenal adanya perbedaan perkara, semua perkara tunduk pada satu sistem peradilan. Apakah Indonesia menggunakan equality before the law? Equality before the law merupakan salah satu bagian dari konsep negara hukum di dunia, tak terkecuali di Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan konsep ini.
Untuk di Indonesia, dasar hukum equality before the law tertuang pada Konstitusi atau Basic Law Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai UUD NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, pelaksanaan equality before the law di Indonesia masih nihil, di mana penyebab tidak terlaksananya equality before the law adalah rendahnya integritas, kredibilitas, profesionalisme, dan kesadaran hukum oleh penegak hukum seperti advokat, polisi, hakim, jaksa, dan lapas dalam penegakan hukum di Indonesia. Bila penegak hukum di Indonesia menjalankan tupoksi dengan sebenar-benarnya atau tidak menyimpang, mungkin equality before the law bisa terlaksana di Indonesia dan tidak akan ada lagi yang namanya pepatah hukum Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas, karena equality before the law adalah hak setiap warga negara tanpa ada yang terkecuali yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.